Kembali lagi bersama saya Vincent Ngara dalam acara Bincang Pemilu Podcast. Kebetulan di sini saya sudah hadir dua narasumber yang sangat berkompeten. Salah satunya dari Bawaslu Manggarai dan salah satunya juga ibu dari Kejaksaan Manggarai. Sebelum kita bicara banyak hal terkait tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu dalam arti dalam tahapan pengawasan, kita mungkin memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin kakak dari Bawaslu yang paling ganteng putih. Baik, terima kasih Om Vincent selaku host dalam acara Bincang Pemilu dalam kaitan dengan pengawasan tahapan pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai. Izin memperkenalkan diri sebelum kita berdiskusi lebih jauh. Nama Heri Bertus Harun, biasa disapa Heri, di Bawaslu Kabupaten Manggarai selaku anggota Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antara Lembaga. Oke. Di Bawaslu Kabupaten Manggarai sudah menjalani tahapan menjalani pengawasan sejak tahun 2017. Panjang. Kalau sudah cukup lama ya mengabdi di Bawaslu. Sudah cukup lama, hampir 5 tahun lebih. Hampir 5 tahun lebih. Itu dari sejak apa ya? Kalau yang saya tahu dari sejak era dari Panwaslu. Iya, dari jadi, Panwaslu, lalu 2018 ke lembaga Panwaslu dengan munculnya Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu. Menjadi permanen 2018 periode sampai 2023. Oke. Kita ke ibu dari Kejaksaan. Ibu ini kayaknya kelihatan paling cantik sendiri di Kejaksaan. Karena kebetulan ibu, saya juga sering jalan-jalan ke Kejaksaan. Banyak juga teman-teman di Kejaksaan. Ada Pak Rizky, dan Pak Heru, dan Pak yang lain-lain. Ya, memang saya perempuan sendiri kalau di Kejaksaan Negeri Manggarai. Sampai hari ini masih sendiri juga. Ada temannya. Jadi semuanya laki-laki selain ibu. Semuanya masih laki-laki. Oke ibu, kita mungkin memperkenalkan diri. Oke, kalau Pak Heri mungkin sudah tahu nama saya. Kalau Bapak juga dari name tag saya mungkin sudah terbaca. Tidak asing bagi saya. Nama saya Hera Ayu Saputri, biasa dipanggil Hera, Pak. Kalau di Kejaksaan Negeri Manggarai per tahun 2022, tepatnya di bulan September, saya jadi Kasubsi Prapenuntutan. Kalau untuk di Kejaksaan Negeri Manggarai sendiri, saya baru 1 tahun 5 bulan, jadi belum genap 2 tahun. Dan semoga baru 1 tahun ya. Berarti sebelum di Manggarai di mana saja? Saya dulu sebelumnya di Kupang, kemudian di 2019 saya masuk di Bajawang. Jadi ini sudah tempat ketiga di NTT. Sudah keliling NTT. Kalau hitungannya berarti di NTT sudah berapa tahun mengabdi? 4 tahun, 2019 ya. Berarti belum ada kerinduan kembali. Sebenarnya sudah ada Pak, hanya rezeki belum mengantarkan untuk kembali ke Jawa. Banyak berdoa saja. Siap-siap. Oke, pemirsa sekalian ya, ini kita bicara juga terkait ini kan tahapan pencalonannya. Saya mulai dari Kakak Heri dulu ya, saya panggil kakak saja. Siap. Ini Kakak Heri, ini kemarin kan saya juga melihat banyak kemarin di KPU kemarin banyak teman-teman partai politik yang sibuk, mereka datang bawa dan masa konvoi malah. Iya. Musim politik. Musim politik. Jadi kemarin ini sebenarnya terkait tahapan pencalonannya sudah dilaksanakan kemarin itu Kakak Heri, mungkin apa ya ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Kakak Heri terkait itu? Baik, tahapan pencalonan ini adalah salah satu tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Tahapan pencalonan wajib diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam hal melaksanakan tahapan ini. Karena di Undang-Undang 7 2017 khususnya pasal 101, Bawaslu diberi tugas untuk mengawasi tahapan pencalonan ini. Dan kemarin tahapan pencalonan berjalan dari tanggal 1 sampai 14 Mei. Berjalan dengan baik sesuai prosedur, mekanisme, dan tata cara yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Kami hanya mengawasi saja, Pak. Sejauh ini belum ada temuan. Sejauh ini aman-aman. Belum ada temuan. Oke, Kakak Heri, ini terkait ini tahapan-tahapan yang mungkin sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan ke depannya itu sebenarnya rujukan hukumnya apa?
Iya, semuanya diatur di Undang-Undang 7. Undang-Undang 7. Undang-Undang 7 nomor 2017 tahun 2017. Tentu ada juga peraturan turunannya. Turunan. Ada PKPU, ada peraturan Bawaslu, dan ada kebijakan-kebijakan lain, misalnya surat edaran atau surat keputusan, baik itu di KPU maupun Bawaslu. Itu Om Jen. Untuk strateginya, strategi dari Bawaslu sini dalam konteks mengawasi tahapan, kami menggunakan beberapa strategi. Misalnya ada pengawasan langsung dan melekat. Nah, khusus pencalonan kemarin, kami melakukan pengawasan secara langsung dan melekat di KPU. Kami memastikan KPU menjalani tahapan ini sesuai prosedur, mekanisme dan tata cara. Kami memastikan KPU tepat dan menjalani program ini, kegiatan ini dengan aturan yang telah ditentukan. Gitu Om Jen. Oke. Kemarin kan Kakak Heri ada berapa partai politik ya? Saya lupa ingat soalnya. Untuk di Kabupaten Manggarai, pemirsa, ada 18 partai politik sebetulnya secara nasional. Tapi di Kabupaten Manggarai kemarin hanya 14 partai politik yang mendaftar secara resmi ke KPU Kabupaten Manggarai. 14 partai politik ini berlangsung dari tanggal 10 Mei sampai ditutup tanggal 14 pukul 23:59. Pantas saya lihat foto pas hari terakhir itu Bawaslu masih setia sampai jam pukul 23 itu. Jadi kami mau memastikan KPU melakukan atau menjalani tahapan ini secara tepat dan cermat. Kita juga memastikan KPU memperlakukan peserta pemilu dalam hal ini partai politik secara adil, setara, dan tidak ada pembedaan-pembedaan. Jadi semuanya setara. Oke, kita ke Kakak Ibu Jaksa dulu. Ini terkait tahapan pencalonan yang kemarin sudah diawasi oleh Bawaslu. Itu sebenarnya begini Kak, kalau dari tahapan pencalonan itu ada tidak potensi pelanggaran? Terima kasih atas kesempatannya. Terhadap potensi pelanggaran itu tentu ada seperti itu, karena memang untuk pemilu ini sendiri kan salah satu pesta demokrasi terbesar di Indonesia seperti itu. Ketika terjadi pesta demokrasi, tentu ada pro dan kontra yang itu bisa terjadi di masyarakat. Nah, terkait dengan pencalonan kemarin itu pasti ada satu potensi tindak pidana, diantaranya yaitu terkait di pasal 520 dalam Undang-Undang Pemilu itu ada yang namanya pemalsuan dokumen, karena tidak dipungkiri ketika calon ini memasukkan dokumen karena memang tuntutan kebutuhan seperti itu. Nah, terhadap pemalsuan dokumen ini sendiri yaitu di pasal 520 itu sudah diatur. Di pasal 520 itu sudah diatur terkait dengan pidana penjara maupun ancaman terhadap pidana penjara tersebut jika memang terbukti pasal 520 itu. Ini saya sedikit bacakan terkait dengan pasal 520 dalam Undang-Undang Pemilu itu menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu, berarti di sini adalah terkait dengan surat atau dokumen palsu. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi mungkin atau DPRD kabupaten atau kota. Surat atau dokumen palsu ini misalkan bisa dimaknai, contohnya adalah KTP, misalkan dia menggunakan alamat yang tidak sebagaimana mestinya yang fakta yang terjadi. Misalkan mungkin dia alamat aslinya di Labuan Bajo, katakanlah seperti itu, ternyata di KTP-nya alamatnya mungkin dicantumkan di sini supaya termasuk yang menggunakan ijazah palsu juga. Termasuk juga seperti itu, karena memang kan ijazah kan salah satu dokumen penting yang dibutuhkan ketika ada pencalonan seperti itu, Kakak. Jadi rawannya memang seperti itu kalau untuk pemalsuan dokumennya. Sejauh ini sudah ada tidak koordinasi dengan Bawaslu untuk terkait kalau temuan-temuan sejauh ini yang kami dapatkan
koordinasi dengan Bawaslu belum ada Kakak terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen surat seperti mungkin ijazah atau mungkin KTP dan dokumen surat lainnya. Mungkin nanti jika pun ada pasti ada koordinasi antara Bawaslu dengan kami, karena kan kami kan sifatnya di sini kan sinergitas yang aktif Kakak, artinya maksudnya saling memberikan informasi baik dari Bawaslu kemudian menyampaikan ke kami juga menyampaikan ke kepolisian juga nantinya. Tapi sejauh ini masih belum ada terkait dengan pemalsuan dokumen atau surat sebagaimana yang tersebut di pasal 520 tadi Kakak. Tapi kan Ibu kalau terkait contohnya temuan terkait KTP tadi yang seperti Kakak sudah sebutkan tadi, itu kan bukan masuk dalam ranah pelanggaran administrasi seperti itu. Iya, terkait dengan KTP itu Kakak, itu kan merupakan satu identitas yang menunjukkan bahwa memang benar orangnya adalah itu. KTP itu merupakan, kalau bisa dibilang dia adalah dokumen yang fundamental, karena dari KTP itu nanti berlanjut ke pembuatan ijazah misalkan seperti itu Kakak. Jadi mungkin bisa jadi ketika dia berpikir bahwa saya mau mencalonkan di Manggarai supaya saya dapat suara banyak di Manggarai, saya bisa palsukan alamat saya seperti itu kan, bisa jadi seperti itu Kakak. Untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya Kakak. Karena begini, setiap orang kan pasti punya strategi masing-masing. Menggunakan strategi setiap orang itu kan Kak. Betul. Oke Kak Eri, ini kan kemarin ada 14 partai politik yang ikut pemilu di Kabupaten Manggarai ini. Kemarin ada berapa part dari kan tidak semua 14 parpol yang mendaftarkan Ada 18. 18. Di Manggarai ada 18 partai politik. Lalu ada 14 partai yang melakukan pendaftaran. Mengajukan bakal caleg di tahapan pencalonan ini. Jadi tanggal 1 sampai 14 itu pengajuan bakal calon. Nah, tanggal 15 Mei sampai 23 Juni itu baru tahapan verifikasi administrasi. Nah, sekarang ini masih tahapan verifikasi administrasi. Nah, berkaitan dengan hal ini, tentu dugaan-dugaan tadi, misalnya dugaan pelanggaran dokumen palsu, itu akan bisa ditemukan nanti di tahapan verifikasi administrasi ini. Untuk verifikasi administrasinya mulai dari kapan? Dari tanggal 15 Mei sampai tanggal 23 Juni. Range waktunya cukup panjang ini. Berarti ketika pada saat pas verifikasi administrasi ditemukan seperti ada bakal calon yang terkait contoh seperti Kakak dari Kejaksaan sampaikan itu ada KTP-nya yang KTP palsu atau bagaimana? Itu bisa. Rekomendasinya bagaimana? Apakah langsung diproses atau rekomendasi langsung? Baik. Itu menarik. Jadi di tahapan verifikasi administrasi ini Bawaslu juga melakukan pengawasan secara langsung, baik secara langsung di KPU maupun by Silon, karena semuanya berbasis aplikasi KPU Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Nah, kami akan melakukan pengawasan dengan melihat di Silon Bawaslu. Lalu kami juga secara bersama-sama melakukan pengawasan melekat di KPU, Silon KPU. Di situ nanti kita akan melihat per partai atau bakal calon mana, misalnya partai A bakal calonnya kemarin dapil 1, 2, 3, 4. Nah, di situ nanti kita akan melihat, dicek dokumen administrasinya, mana yang kemarin hanya sekedar upload saja, mana yang upload ijazahnya orang lain, ataupun KTP-nya orang lain, surat keterangan kesehatannya tidak sesuai dan sebagainya. Nanti di tahapan pencalonan ini akan ditemukan. Nah, kami tentu Bawaslu ada proses mekanismenya. Ketika misalnya hasil pengawasan, kami melakukan pencegahan dulu. Misalnya tadi kami sudah keluarkan surat pencegahan ke KPU. Nah, nanti ketika tahapan verifikasi administrasi ini, jika ditemukan maka proses pertama itu saran perbaikan dulu. Saran perbaikan. Kalau tidak ditindaklanjuti maka diproses ke penanganan pelanggaran. Tapi kami bersama teman-teman kejaksaan yang tergabung dalam Gakumdu sekarang prioritasnya pencegahan. Ya, oke. Ini kalau kita kembali ke flashback kali pemilu tahun 2019. Nah, itu mungkin Kakak Heri bisa ceritakan sedikit, mungkin ada terkait yang temuan-temuan yang sifatnya yang KTP palsu dan segala jenis. Iya, memang pernah agak berbeda polanya. Kalau 2019
dia akan sistem manual. Dokumen dari bakal calon dibawa langsung bertumpuk-tumpuk ke kantor Bawaslu. Diverifikasi, dicek. Nah, tapi kalau sekarang pemilu 2024 ini polanya berbeda, dia berbasis aplikasi. Kemarin waktu pemilu 2019 memang pengawasan kami juga sangat ketat dan dijalankan dengan baik. Prosedur dan mekanisme teman-teman KPU sangat sesuai prosedur. 2019 tidak ada temuan untuk di tahapan pengajuan bakal calon. Tetapi ketika ada SK atau berita acara KPU terkait daftar calon sementara, di situ yang terjadinya ada proses sengketa di situ. Ya. Oke, Kak Heri, ini kemarin tuh ada berapa parpol yang tidak yang melengkapi dokumen bakal calonnya itu? Yang 2020. Kalau 2020 kemarin, karena sistem dari KPU, mereka terima dulu dokumen ada, lalu lengkap dan benar. Nah, di tahapan verifikasi administrasi ini akan dicek sudah mana yang tidak lengkap, mana yang tidak benar, mana yang tidak sesuai. Nanti KPU akan melakukan perbaikan dan disampaikan kepada partai politik. Nanti ada tahapan perbaikan juga. Sebenarnya istilahnya begini, partai politik juga masih diberikan kesempatan tuh untuk perbaikan seperti partai politik sangat diberi ruang, sangat bagus menurut saya, karena setelah pengajuan bakal calon ada verifikasi verifikasi administrasi. Lalu KPU juga menyerahkan hasil verifikasi itu kepada partai. Ini loh misalnya dokumen yang tidak dipenuhi, silakan diperbaiki. Jadi tidak serta-merta langsung kamu tidak memenuhi syarat. Prosesnya cukup panjang. Oke. Kita kembali ke kakak dari kejaksaan. Ini terkait ini apa? Ketika ada temuan pelanggaran pidana seperti itu, ada kemungkinan tidak? Maksudnya begini Kak, selain si orangnya ini kan diberikan hukuman pidana, atau ada tidak mungkin begini, ada denda administrasi apa segala macam? Oke, terima kasih Kakak untuk kesempatannya. Kalau berdasarkan kita cross check di pasal 520 itu ya Kakak ya, dia terkait dengan denda administrasi itu ada Kakak, dan dia adalah sifatnya kumulatif. Di samping pidana penjara juga ada denda yang dibebankan, karena di dalam bunyi pasal 520 itu Kak, pidana penjara selama 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta. Bisa juga. Dan ini kan menunjukkan kumulatif Kakak, artinya bahwa dia menjalani pidana penjara dan juga dia harus membayarkan denda. Denda paling banyak 72 juta. Jadi 72 juta itu paling banyak, entah nanti mungkin dendanya bisa di bawahnya 72 juta, artinya bisa 10 juta, bisa 5 juta, tergantung dari putusan pengadilannya. Intinya bahwa terkait dengan denda ini paling banyak maksimal dibebankan adalah 72 juta. Terkait untuk yang pidana pemalsuan surat atau dokumen tadi itu. Itu loh, kita sama-sama mendengar. Itu dendanya cukup banyak juga. Kemudian didenda juga. Penjara denda lagi. Sudah kena penjara denda lagi. Oke. Kak Heri, ini kan mungkin sedikit apa Kak Heri bisa sampaikan sedikit Kak terkait ini, apakah temuan-temuan Kak? Temuan-temuan sederhana dari Bawaslu, kecil-kecil saja lah. Oke. Jangan dulu yang berat-berat. Jadi dalam pengawasan langsung kami kemarin, Vincent, ketika melakukan pengawasan dari tanggal 1 sampai tanggal 14, itu partai politik peserta pemilu di Kabupaten Manggarai, mereka memilihnya di injur time. Iya. Pendaftarannya. Padahal waktunya cukup panjang, dari tanggal 1 sampai tanggal cukup lama, 14. Nah, partai atau peserta pemilu melakukan pendaftaran baru tanggal 10. Tanggal 10 itu baru satu partai. Padahal diberikan rentan waktu. Iya, 2 minggu. Lalu ada tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 14. Nah, dalam hasil pengawasan kami, memang tidak ada atau belum menemukan atau temuan. Tetapi ada catatan dan varian masalah yang kami temukan dalam proses pengajuan bakal calon ini. Misalnya salah satunya Bawaslu Kabupaten Manggarai tidak bisa mengakses silon. Ya, ini kan susah. Padahal ini sangat penting. Karena kami bisa memantau di
jika diberi akses. Tapi kan begini Kak Heri, aplikasi Silon kan itu kan aplikasi yang punya KPU. Ya, Nah, betul. terus bagaimana maksudnya posisi Bawaslu di situ? Oke. Jadi Silon ini produknya KPU. Yang punya bisa akses Silon ada 3 lembaga. Yang pertama KPU, akses Silon Bawaslu dan Silon partai politik. Jadi semua partai politik diberi akses juga. Nah, untuk Bawaslu sampai tanggal 14 penutupan pendaftaran pengajuan bakal calon, kami tidak bisa mengakses Silon ini. Nah, sementara untuk partai politik, proses mereka mengupload data, misalnya syarat-syarat pencalonan, diupload ke Silon. Ya. Lalu, tragisnya ada partai yang akun Silonnya dipegang oleh pusat. Nah, ini jadi soal. Mereka mau rubah atau mau mengutak-atik. Di skip nama partainya itu. Ya, saya tidak sebut partainya. Sehingga mereka mau merubah dokumen, misalnya ada kesalahan. Teknis ketika upload, itu sangat sulit. Tunggu, harus kontak ke DPP lah, ke DPD tingkat provinsi dan sebagainya. Menyita waktu juga. Itu salah satu varian masalah. Varian masalah lain juga, ada partai politik atau peserta pemilu yang tidak ada kader perempuan. Wah, kuota 30% perempuan. Iya. Berdampaknya ada dapil yang tidak penuh, tidak 100%. Misalnya dari Kabupaten Manggarai ada 4 dapil, tetapi partai tersebut hanya mengajukan 1 dapil karena tidak ada kader. Iya. Itu varian masalah. Terus itu bagaimana nanti kalau yang contohnya begini dari 4 dapil gitu, cuma 1 tetap diproses? Tetap diproses, tidak ada masalah. Bagi KPU sepanjang ada pengajuan bakal calon akan diproses administrasinya. Terus ini Kak Kelly, ini terkait kuota 30% perempuan. Nah, ini kan lagi simpang siur nih. Bahkan sampai di terkait PKPU, kalau saya tidak salah itu PKPU 23 ya? PKPU 10 tahun 2023. Ada di pasal 8 itu terkait terkait 50% pembulatan ke atas dan 50% ke bawah. Sebenarnya sejauh ini pengawasan Bawaslu terkait ini dari Bawaslu ke Manggarai sendiri. Kalau dalam proses pengajuan kemarin masih menggunakan PKPU 10 2003. Nah, terkait itu pembulatan ke atas itu belum berlaku, belum ada surat petunjuk resmi. Sehingga kemarin beberapa dapil, misalnya dapil Satar Misiraya, dia tetap perempuannya 2, laki-lakinya 8. Nah, dalam analisis teman-teman KPU termasuk penyelenggara kami juga, seandainya aturan itu digunakan, maka ada yang dirombak dari laki-lakinya. Ada yang dikorbankan. Pasti ada yang dikorbankan. Iya. Tapi sejauh ini belum. Sejauh ini belum. Iya. Itu Om Vincent. Lalu terdapat juga partai politik yang mendaftar di injury time. Ini kan cukup repot sebenarnya. Bahkan mau tutup 20 menit mau tutup pendaftaran baru datang partainya. Gitu. Di injury time itu. Itu yang cukup cukup berat juga buat buat pihak penyelenggara juga kan. Iya. Karena selalu datang di injury time begitu. Betul. Apalagi proses administrasi itu kan kalau menurut saya, menurut saya kan tidak gampang kan. Betul. Kalau yang mereka yang apakah pada saat injury time begitu tetap maksudnya tetap di proses proses registrasi di di teman-teman KPU. Tapi tetap berjalan meskipun misalnya dia regis pukul 23.58 atau 59 dia regis, tapi proses verifikasi atau perusahaan dokumennya tetap berjalan sampai pagi. Oke. Sampai selesai. Oke. Ini kakak dari kejaksaan ini terkait begini Kak, terkait dari tahapan pencalonan yang sudah dilaksanakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu sendiri. Sebenarnya dari kejaksaan itu mungkin ada yang mau disampaikan gitu Kak, kepada penyelenggara, kepada pihak penyelenggara maupun teman-teman dari partai politik ini. Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah lebih kepada bahwa memang setiap orang punya hak untuk mencalonkan diri. Tapi juga perlu dipahami bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus
taati. Betul. Ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Jangan sampai karena maksudnya ego untuk ingin, oh saya maksudnya harus segera mendaftar, sehingga mengabaikan hal-hal yang itu sebenarnya harus diperhatikan. Contohnya kayak saya mengambil contoh aja yang memang real terjadi di masyarakat, seperti tadi disampaikan sama Pak Heri itu, misalkan baru daftarnya di injury time. Betul. Itu tentu kan ada administrasi yang mungkin baru dilengkapi sehingga dia mendaftarnya di injury time. Nah, itu perlu menjadi perhatian, jangan sampai ketika dia melengkapi administrasi itu ada hal-hal yang diabaikan sehingga dia luput. Dalam artian ketika diabaikan itu berpotensi gitu. Padahal dia tidak tahu loh, maksud saya tidak seperti itu gitu, karena kemarin saya buru-buru daftar, akhirnya mungkin itu terabaikan gitu. Itu hal-hal yang harus diperhatikan seperti. Jadi seharusnya ya di jauh-jauh hari itu terkait dengan administrasi, terutama surat itu harus diperhatikan. Kemudian kalau untuk tindak pidana dan sebagainya, saya yakin teman-teman Bawaslu akan selalu aktif untuk menyampaikan kepada kami maupun teman-teman di kepolisian, karena kita kan satu sentra Gakumdu seperti itu memang dituntut untuk aktif. Kami juga ketika misalkan tidak ada informasi dari Bawaslu juga tentunya kami minim informasi seperti itu. Karena memang yang sering di lapangan untuk mengawasi pelaksanaan dari pencalonan ini sendiri dari tim Bawaslu. Tapi terkait dari Bawaslu Manggarai sendiri, saya rasa sudah sangat cukup aktif sekali kan, karena seperti contohnya ini mengadakan podcast itu luar biasa sekali. Ini sangat luar biasa. Inilah maksudnya hal-hal yang akhirnya membuat masyarakat jadi teredukasi, tahu untuk agak seperti itu. Oke. Ini kalau dari kejaksaan sendiri sejauh ini, maksudnya untuk terkait penanganan sengketanya seperti apa? Oke. Kalau terkait dengan penanganan sengketa, kalau untuk kejaksaan itu tunggu ada laporan, misalkan ada laporan masuk, kemudian nanti kita akan mendiskusikan bersama. Jadi tapi kan laporan itu kan melalui Bawaslu. Iya, melalui Bawaslu, karena memang kan kalau boleh saya bilang corongnya kan ada di Bawaslu, seperti itu. Memang yang punya gawe KPO, tapi corong untuk pengawasannya kan ada di Bawaslu. Ketika Bawaslu menyampaikan ada laporan seperti ini Bapak Ibu yang ada di kejaksaan maupun di kepolisian, maka kami akan duduk bersama untuk maksudnya mendiskusikan, karena untuk penanganan perkara pemilu ini kan cepat sekali, maka berbeda dengan penanganan tindak pidana biasa seperti itu. Jadi harus kita duduk bersama, harus kita diskusikan bersama terkait dengan perkara yang ini, misalkan perkara pemilu yang ini, bagaimana kita cari solusi atau mungkin penanganannya supaya dalam waktu yang singkat ini bisa kita selesaikan bersama. Apalagi kan di Sentra Gakumdu itu kan ada 3 lembaga kan? Siapa kepolisian, Bawaslu sendiri dengan kejaksaan. Oke, terkait kemarin tahapan pencalonan kemarin yang sudah dilaksanakan kemarin itu, mungkin Kak Heri bisa kasih sinyal-sinyal sedikit atau kasih pendidikan politik ini Kak, untuk para teman-teman partai politik ini kan penting sekali nih. Karena begini kan, kalau menurut saya yang mereka daftar ketika pada saat injury time itu cukup merepotkan. Sebenarnya gimana sih Kak maksudnya? Baik, terima kasih. Kalau bicara konteks pemilu ini sebenarnya salah satu tahapan yang berpotensi ada penanganan pelanggaran pidana maupun sengketa itu di tahapan pencalonan ini. Nah, ada 2 pihak terkait yang terlibat di tahapan pencalonan ini. Pertama, KPU. KPU kan tentu dari sisi prosedur, mekanisme, dan tata cara. Ada di sini ada potensi pelanggaran administrasi. Lalu ada peserta pemilu. Peserta pemilu itu partai politik. Nah, untuk peserta pemilu erat kaitannya dengan pelanggaran pidana. Misalnya tadi pasal 520 Undang-Undang 7 itu ada misalnya berkaitan dengan pemalsuan dokumen. Nah, ketika dua komponen ini menurut kami perlu ada duduk bersama mencari solusi dalam konteks pencegahan sehingga kita bisa minimalisir yang namanya penanganan pelanggaran, minimalisir yang namanya penyelesaian sengketa proses. Apalagi tahapan pencalonan cukup rawan juga. Cukup rawan, sangat rawan tahapan pencalonan ini, sehingga bagi kami edukasi dari sisi teknis penyelenggaraan penting dilakukan kepada partai politik. Kami juga akan melakukan program-program misalnya menyambangi partai politik. Ini penting. Misalnya
di tahapan verifikasi administrasi ini, kami melakukan verifikasi administrasi melihat di silon atau hasil pengawasan di KPU. Nanti di mana kami temukan ada partai politik yang diduga ada kekurangan administrasi. Kami akan melakukan pendekatan, melakukan pencegahan supaya administrasinya dilengkapi sebelum tahapan perbaikan administrasi. Dilengkapi di tahapan verifikasi administrasi ini. Jangan tunggu masa perbaikan. Nah itu. Sehingga itu yang pertama. Kami akan nanti kunjungi semua partai-partai politik ini dengan melibatkan teman-teman Gakumdu. Karena ini penting. Ini penting supaya semua terjalan dengan baik. Tentu kami berharap tidak ada sengketa di pemilu ini. Supaya kita enjoy pemilu. Karena ini kan pesta misalnya. Riang dan gembira. Saya sebagai masyarakat, sebagai pemerhati, saya berharap ada sengketa. Supaya makanya jangan terlalu dingin. Biar ada panas. Biar ada panas sedikit. Kami akan melakukan pencegahan supaya. Nah, tetapi kalau misalnya sudah tidak bisa lagi, misalnya partai politiknya tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diajukan di Undang-Undang 7, maka jalan terakhir penyelesaian sengketa. Nah, saluran ini juga kewenangannya hanya ada di Bawaslu juga. Penyelesaian sengketa, KPU tidak bisa. Nah, penyelesaian sengketa ini ada di Bawaslu. Polanya atau mekanismenya dua. Nah, objek sengketanya apa? SK dan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Nah. Tapi kan kemarin kalau yang terkait contohnya kita flashback lagi sedikit terkait yang Bawaslu belum bisa mengakses aplikasi silon. Apa itu tidak masuk dalam kategori temuan juga itu? Kalau berkaitan dengan silon ini kita sudah menyurati KPU, termasuk dari secara berjenjang KPU Bawaslu pusat juga, Bawaslu provinsi menyurati KPU-nya. Namun kami juga tidak tahu kenapa sampai belum dibuka aksesnya, akses silon ini. Tapi ini secara nasional, bukan hanya di Kabupaten Manggarai. Tapi secara nasional ya Kak Heri. Oke, ini Kakak kita bicara rileks saja nih. Dari pihak kejaksaan sendiri, karena begini, saya juga punya banyak teman juga di kejaksaan. Ini banyak orang baru juga di kejaksaan. Sejauh ini adaptasinya bagaimana dengan teman-teman dari di Bawaslu adaptasinya? Di Bawaslu ya. Terkait dengan adaptasi itu sejauh ini Kakak ya dari teman-teman Bawaslu sendiri memang aktif dari awal. Maksudnya aktif dari awal adalah aktif untuk merangkul kami karena kami merupakan salah satu mitranya mereka daripada kepolisian. Jadi dari teman-teman Bawaslu di Manggarai ini terbuka. Akhirnya kami pun juga dengan teman-teman di Bawaslu juga tidak ada beban dalam artian bahwa ketika misalkan Bawaslu ada acara ini misalkan kayak acara yang mendadak seperti ini kan tapi tetap bisa juga disempatkan sudah dikonfirm. Iya. Karena itu tadi adanya sinergitas yang aktif antara pihak gitu. Jadi tidak kami hanya menunggu saja tapi dari teman-teman di Bawaslu juga maksudnya tuh aktif menjemput bola misalkan membuat acara seperti ini sehingga kami maksudnya terarah gitu. Gakumdu yang kami jalan sentra Gakumdu yang ada di Manggarai ini terarah, oh misalkan hari ini ada giat podcast, kemudian nanti di minggu depan ada giat apa lagi. Karena saking banyaknya giat ini Kakak ya, akhirnya sudah seperti keluarga sendiri toh Kakak mau tidak mau toh Kakak. Apalagi pekerjaan di kejaksaan juga banyak. Iya. Kalau sudah terjalin sinergitas seperti itu kan artinya kan kita kan tidak ada rasa aduh tidak enak nanti seperti ini dan seperti itu gitu karena memang melebur satu pekerjaan kita atau Kakak di sentra Gakumdu ini. Jadi tujuannya kita adalah sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Heri. Visinya adalah pada pencegahan. Kemudian setelah misalkan pencegahan itu sudah tidak bisa lagi dilakukan dalam artian di sini bahwa sudah tidak bisa lagi dicegah dan itu perkara harus dibawa ke penanganan ya. Ayo kita duduk sama-sama, kita menangani ini perkara sama-sama sehingga tidak lewat waktu dari yang ditentukan oleh undang-undang seperti itu. Jadi kami juga tidak kesulitan Kakak seperti itu. Logikanya begini, kalau bahasa kasarnya posisinya kejaksaannya kan matanya juga melotot juga. Oke Kakak, kalau dari sisi komunikasi selama ini tidak ada masalah atau dengan Bawaslu? Kalau dari sisi komunikasi tidak ada Kakak, karena dari Ibu Ketua Bawaslu sendiri yang maksudnya kan supel kan, welcome sekali Kakak. Jadi dari Ibu Ketua juga maksudnya mempersilahkan kami ketika misalkan ada acara seperti ini aktif mengundang kami. Jadi kami pun juga maksudnya ketika hadir juga tidak ada rasa sungkan yang seperti apa tidak gitu. Membaur saja menjadi satu Kakak. Oke.
Kak Keri dengan Kakak Hera. Iya. Hera, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hadir di podcast Bincang Pemilu kita. Ini podcast pertama ini. Mungkin nanti kedepannya ada bisa beri saran terakhir. Oke, mungkin dari Kak Heri ini sebelum kita masuk ke sesi penutup ini kan Kak Heri, mungkin ada sesuatu atau hal-hal yang Kak Heri mau sampaikan dari pihak Bawaslu. Oke, baik, terima kasih Om Vincent, pemirsa. Kami dalam melakukan pengawasan ini seperti tadi saya sampaikan bahwa kami melakukan secara langsung dan melekat. Kami melihat betul proses yang terjadi di KPU selama proses pendaftaran ini sebagaimana diatur di PKPU 10 2023, mekanisme tata cara dalam proses pencalonan ini. Kami memberikan beberapa catatan atau saran pertama kepada teman-teman KPU supaya tetap pertahankan itu asas transparan dan akuntabel dalam melakukan semua tahapan, termasuk tahapan pencalonan, khususnya di tahapan verifikasi administrasi ini nanti, supaya dia harus benar-benar transparan dan akuntabel. Lalu yang berikut kami juga meminta supaya KPU memberi akses silon kepada Bawaslu. Silon. Lalu yang berikut partai politik juga diminta untuk terbuka. Kalau misalnya ada syarat pencalonan yang belum terpenuhi, silakan disampaikan. Kita cari sama-sama mencari solusinya. Betul. Nah, sampai ini yang menjadi hambatan nanti. Lalu yang berikut partai politik diminta untuk berkoordinasi intens dengan KPU karena ini sangat penting. Semua hal-hal teknis ada di KPU. Kalau kurang komunikasi, kurang koordinasi akan mendapat kebuntuan nanti. Kira-kira gitu. Terima kasih. Sedangkan dari Kakak Hera dari pihak kejaksaan sendiri, menyambung dari saran yang disampaikan Pak Heri tadi bahwa Bawaslu ada hambatan ketika maksudnya itu ingin mengawasi terkait pelaksanaan pemilu ini. Padahal kita ketahui bersama bahwa dalam sentra Gakumdu ini Bawaslu ini sebagai corongnya kami, kejaksaan dan juga kepolisian. Betul. Kami tidak tahu kalau misalkan ada laporan dan sebagainya, kalau misalkan Bawaslu ini tidak diberikan ruang untuk maksudnya mengawasi seperti itu. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Heri bahwa asas transparansi itu penting untuk dijaga. Karena dari asas transparansi itu kemudian kita dari pihak kejaksaan maupun dari pihak kepolisian bisa ikut mengawasi juga karena corongnya kami kan lewat betul daripada kena pasal 520 tadi seperti dananya berat. Itu sih kalau saran dari saya, karena corong kami memang dari Bawaslu. Kalau misalkan dengan Bawaslu tidak transparan, lalu maksudnya kami ini mau mengetahui tindak pidana apa yang nanti bisa terjadi seperti itu kan akan kesulitan juga di kami. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Hera sudah menyediakan waktu untuk hadir mungkin di sela-sela kesibukannya di kantor. Oke, terima kasih banyak juga waktu dan kesempatannya. Oke, teman-teman pemirsa sekalian, terima kasih. Karena kita sudah banyak bicara, banyak diskusi terkait tahapan pencalonan yang sudah dilaksanakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Jadi terima kasih banyak. Ini podcast pertama kita ya. Jangan lupa kalau nanti muncul di YouTube ini ya namanya ini podcast ini. Jangan lupa ya teman-teman ya. Terakhir dari saya ucapkan terima kasih banyak buat waktu dan kesempatannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak Kakak. Terima kasih banyak Kakak. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore.